Let you go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit. Let's roll. I love it. Let's roll. I love it. Let's roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zulfadli dan rekan saya Putri Amalia, Tanya Malaysia Purba. Saya juga Erdiani. Oke, kami dari segmen transportasi dan emiten taksi ingin mempresentasikan hasil dari kerjaan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi makroekonomi pada PT Ekspres Stasindo Utama Tbk atau taksi. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dilihat pada tabel berikut ini secara year of year, kuartal 3 sebesar 4,95%. Angka ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2023 sebesar 4,94%. Dengan peningkatan kecil menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia tetap cenderung stabil. Yang kedua ada inflasi. Inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,55%. Berdasarkan data tersebut, hal ini lebih kecil dari target inflasi tahun 2024 yang sebesar 2,5 kurang lebih 1%. Menunjukkan harga barang di industri dan jasa tetap terkendali. Dengan demikian, inflasi yang rendah dapat memberikan banyak positif terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan serta kebijakan moneter yang baik dan efektif dalam tekanan inflasi. Yang ketiga itu ada nilai tukar. Uang mata uang rupiah terhadap dolar pada tahun 2024 pada bulan November sebesar 15,856 per USD. Yang ketiga ada nilai tukar uang, yang dimana nilai tukar uang mata uang rupiah terhadap dolar pada tahun 2024 pada bulan November sebesar 15,856 per USD, menunjukkan penurunan sebesar minus 2,63% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara year of year sebesar min 2,35%. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan kondisi ekonomi global, kebijakan moneter di Amerika Serikat, dan sentimen terhadap mata uang rupiah. Mata uang rupiah terhadap dolar USD
apabila mengalami penurunan akan berdampak negatif terhadap biaya impor di Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada suku bunga, yang dimana suku bunga tercatat 6,00% di Bank BI selama tahun 2024. Bank BI melakukan satu kali. Selanjutnya yang keempat itu ada suku bunga, yang dimana suku bunga tercatat 6%. Bank BI selama tahun 2024, Bank BI melakukan satu kali penaikan suku bunga dan satu kali penurunan suku bunga. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti yang dilihat dari tabel berikut. Pada tahun 2023 Bank BI melakukan 2 kali penaikan suku bunga, dan di tahun 2022 Bank BI melakukan 3 kali penaikan suku bunga. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Suku bunga yang stabil, yang relatif tinggi, menunjukkan upaya Bank BI untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah inflasi. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada triwulan 3 tahun 2024, ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun tantangan global masih ada. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia tercatat tumbuh 5,03% secara kumulatif hingga September 2024. Dengan pertumbuhan terbesar datang dari sektor-sektor seperti penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya. Selanjutnya inflasi dan kebijakan moneter, yang dimana inflasi Indonesia diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 3 sampai dengan 4%. Yang berpotensi mendukung daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi domestik. Bank Indonesia menjaga suku bunga untuk mendukung pemulihan ekonomi yang dapat mempermudah akses pembiayaan bagi perusahaan, termasuk sektor transportasi. Selanjutnya kebijakan infrastruktur, yang dimana pemerintah Indonesia terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur yang termasuk pengembangan jalan tol dan proyek transportasi lainnya. Hal ini dapat berdampak positif bagi PT Express Trasindo Utama Tbk atau taksi, karena meningkatkan konektivitas antar kota dan efisiensi transportasi, memudahkan mobilitas dan memperluas jangkauan pasar untuk layanan taksi. Selanjutnya tantangan dan prospek.
Meskipun sektor transportasi menunjukkan potensi yang positif, sektor ini tetap menghadapi tantangan berupa persaingan yang ketat dan fluktuasi harga bahan bakar. Namun dengan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor infrastruktur dan pemulihan ekonomi, PT Express Trasindo Utama Tbk atau Taksi memiliki peluang untuk terus tumbuh dan memperluas pangsa pasarnya. Selanjutnya ada data keuangan PT Express Trasindo Utama Tbk. Jika dilihat pada tabel data keuangan, sejak periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa total keuntungan taksi untuk kuartal terakhir adalah 775,40 miliar rupiah dan 35,73% lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pendapatan bersih kuartal 3 24 adalah minus 995,73 miliar rupiah. Selanjutnya ada ringkasan performa PT Express Trasindo Utama Tbk atau Taksi. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya. Baik, di slide ini dapat dilihat ada grafik pendapatan. Jika dilihat pada grafik pendapatan ini bahwa pertumbuhan kinerja dan keuangan perusahaan taksi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan. Kemudian berangsur menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya ada neraca keuangan. Yang dimana adalah neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan.
jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya di sini ada aset. Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan dari neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai suatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten. Baik, di slide ini dapat dilihat ada grafik aset. Jika dilihat dari grafik tersebut, bahwa nilai aset ekonomi taksi berangsur menurun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Adapun anak perusahaan Express Trasindo Utama Tbk dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini. Ada nama, lokasi presentasi. Profil perusahaan PT Express Trasindo Utama Tbk atau berbisnis dengan nama Express Group adalah perusahaan transportasi darat yang berkantor pusat di Jakarta. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini mengoperasikan 130 unit taksi dan 40 unit bus di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jadetabek. Sejarah perusahaan PT Express Trasindo Utama Tbk memulai sejarahnya pada tahun 1981 sebagai perusahaan perdagangan dan distribusi yang bernama PT Kasih Bakti Utama. Pada tahun 1991, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Express Trasindo Utama dan mengalihkan fokus bisnisnya ke sektor transportasi darat. Pada tahun 2002, perusahaan ini menerapkan skema kemitraan dengan memberikan kesempatan kepada pengemudi untuk mengoperasikan kendaraan milik perusahaan selama 5 hingga 7 tahun, dengan opsi untuk memiliki kendaraan tersebut setelah jangka waktu tersebut berakhir. Inovasi ini memperluas jaringan dan meningkatkan kemampuan operasional perusahaan. Sejak 2010, PT Express Trasindo Utama mulai menyediakan layanan taksi premium sebagai bagian dari diversifikasi bisnis. 2 tahun kemudian, pada tahun 2012, perusahaan ini resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, menjadi salah satu pemain penting di sektor transportasi darat Indonesia. Pada tahun 2021, perusahaan ini melaksanakan private placement tahap kedua untuk memperkuat posisi keuangan dan mendukung ekspansi lebih lanjut. Layanan dan operasional PT Express Trasindo Utama Tbk adalah operator taksi dengan armada yang terdiri dari 8.000 unit taksi berlisensi dan didukung oleh sekitar 18.000 pengemudi. Selain layanan taksi reguler, perusahaan ini juga menyediakan layanan taksi premium, transportasi sewa bus, serta layanan penyewaan kendaraan premium untuk memenuhi kebutuhan transportasi bernilai tambah. Perusahaan ini beroperasi
tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Semarang, Lombok, Padang, dan Denpasar. Kantor pusat perusahaan terletak di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto 11, Jakarta. Sementara kantor perwakilan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dapat kita lihat IPODET dari PT Eksploitasindo Utama Tbk, IPODET 2 November 2012, saham penawaran 1.051.280.000, saham pendiri 1.094.320.000, total saham terdaftar 2.145.600.000. Persentase 49%, harga penawaran 560 Indonesia dalam rupiah. Data terkumpul 588.716.800.000. Biro Administrasi Efek PT Admitra. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu sorotan kinerja dalam grafik PT Eksploitasindo Utama Tbk. Adapun pertumbuhan dan probabilitasi kinerja dan margin perusahaan terkini, yaitu diagram pendapatan, pemasukan net dan margin bersih. Selanjutnya ada konversi pendapatan keuntungan tahunan, ada pendapatan COGS, profit bruto atau gross profit, biaya operasional, pendapatan operasional, pendapatan biaya non-operasional, pajak dan lainnya, serta pemasukan net. Selanjutnya risiko. PT Eksploitasindo Utama Tbk Express Group menghadapi beberapa risiko utama dalam operasionalnya, termasuk risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga bahan bakar, perubahan regulasi tarif, serta persaingan industri yang ketat. Risiko kredit muncul dari piutang yang belum dibayar oleh pelanggan atau mitra, yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Risiko likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sementara risiko operasional timbul dari kerusakan armada atau kecelakaan yang dapat mengganggu kelancaran layanan. Serta itu, bencana alam juga cuaca ekstrim dapat merusak infrastruktur dan mempengaruhi operasional. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, Express Group menjalankan operasi secara berhati-hati dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang efektif. Lanjut, di sini ada proyeksi keuangan PT Eksploitasindo Utama Tbk atau TEKSI. Adapun total pendapatan dari tahun 2022 sampai 2024. Profit bruto atau gross profit, pemasukan operasional, pre-tax income, pendapatan neto, EBITDA, EBIT, dan total pengeluaran operasi. Selanjutnya ada valuasi dan rekomendasi. Valuasi dalam saham PT Eksploitasindo Utama Tbk, pendekatan yang digunakan melalui analisis fundamental yang mencakup evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, potensi pertumbuhan, serta risiko yang dihadapi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah perhitungan rasio harga terhadap laba, PER, dan PBV. Selain itu, proyeksi arus kas masa depan dan analisis sensitivitas terhadap faktor eksternal seperti harga bahan bakar dan kebijakan pemerintah dalam sektor transportasi juga sangat penting.
Berdasarkan analisis ini, dapat ditentukan apakah saham perusahaan diperdagangkan pada harga yang wajar atau tidak, serta proyeksi kinerja dalam saham di masa depan. Kemudian rekomendasi. Berdasarkan hasil valuasi dan analisis risiko yang telah dilakukan, rekomendasi untuk investor dapat bervariasi tergantung pada profil risiko dan tujuan investasi. Jika saham PTX Transvindo Utama Tbk menunjukkan valuasi yang wajar atau undervalue dengan potensi pertumbuhan yang stabil serta kemampuan untuk mengelola risiko operasional dan pasar, saham ini dapat dianggap sebagai peluang investasi jangka panjang yang menarik. Sebaliknya, jika terdapat ketidakpastian signifikan mengenai proyeksi pendapatan atau adanya risiko besar yang tidak dapat dikelola dengan baik, maka saham tersebut mungkin lebih cocok untuk investor dengan toleransi risiko yang lebih tinggi. Aktivitas pasar teksi harga saham 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Baik, saya akan melanjutkannya. Analisis SWOT PT Express Transindo Utama Tbk atau taksi. Strength, kekuatan, skala operasional yang luas. PT Express Transindo Utama Tbk mengoperasikan lebih dari 8.000 taksi berlisensi di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, dan wilayah urban lainnya. Hal ini memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dalam hal kehadiran pasar dan kapasitas untuk melayani berbagai kebutuhan transportasi pelanggan di kawasan urban dengan tingkat mobilitas tinggi. Diversifikasi layanan. Perusahaan tidak hanya menyediakan layanan taksi reguler, tetapi juga menawarkan taksi premium dan bus sewaan. Diversifikasi ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari pelanggan individu hingga institusi dan perusahaan yang membutuhkan layanan transportasi untuk acara khusus dan atau kebutuhan sehari-hari. Brand recognition, pengakuan merek. Dengan kehadiran yang lama di industri transportasi Indonesia, taksi memiliki merek yang dikenal luas, khususnya di kota-kota besar. Hal ini membantu perusahaan mempertahankan kepercayaan pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan baru. Weakness atau kelemahan. Tekanan biaya operasional, perusahaan menghadapi tantangan signifikan akibat kenaikan harga. Bahkan bakar yang merupakan komponen utama biaya operasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia, perusahaan mungkin kesulitan mempertahankan margin keuntungan yang stabil. Persaingan ketat. Kehadiran layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab menciptakan persaingan ketat. Layanan ini menawarkan kenyamanan, harga yang lebih kompetitif, dan kemudahan akses melalui aplikasi yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen modern. Kurangnya inovasi teknologi dibandingkan dengan pesaing yang berbasis digital. Taksi tertinggal dalam hal menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti pelacakan lokasi secara real time atau pembayaran non-tunai yang lebih fleksibel. Opportunity atau peluang. Proyek infrastruktur nasional, pembangunan jalan tol, sistem MRT atau LRT, dan perluasan transportasi umum di Indonesia membuka peluang besar bagi taksi untuk memperluas jaringan operasionalnya. Dengan integrasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat kehadiran di wilayah strategis yang baru.
dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan sektor transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini memberikan peluang bagi taksi untuk memperoleh insentif seperti pengurangan pajak atau subsidi operasional yang dapat membantu mengurangi tekanan biaya. Perubahan preferensi konsumen. Meskipun layanan ride hailing populer, ada segmen pasar yang masih mengandalkan taksi konvensional untuk alasan kenyamanan dan keamanan, seperti pelangganan korporasi, wisatawan, dan pelanggan reguler. Threat ancaman. Fluktuasi ekonomi makro, penurunan ekonomi global atau nasional dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan terhadap layanan transportasi premium seperti yang ditawarkan taksi. Regulasi baru. Perubahan regulasi di sektor transportasi seperti peraturan tentang tarif, izin operasi, atau kewajiban terkait teknologi dapat meningkatkan beban administrasi dan operasional perusahaan. Bencana alam dan cuaca ekstrim. Indonesia adalah negara rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kondisi cuaca ekstrim lainnya yang dapat mengganggu operasional perusahaan, merusak infrastruktur, dan mempengaruhi ketersediaan layanan. Rekomendasi strategi. Pemanfaatan analisis musiman. Seasonal analysis. Rekomendasi dalam gambar menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan alat seperti TradingView untuk menganalisis pola musiman, pergerakan harga saham. Alat ini memberikan wawasan tentang tren historis yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis yang lebih transformasi. Misalnya, mengidentifikasi pola repetitif, pola pergerakan harga saham yang berulang setiap tahun dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja di masa yang akan datang. Mengelola resiko investasi. Dengan memahami tren musiman, perusahaan dapat merancang langkah mitigasi untuk mengurangi dampak fluktuasi harga saham terhadap operasionalnya. Diversifikasi dan inovasi teknologi. Taksi perlu berinvestasi dalam teknologi berbasis aplikasi untuk bersaing dengan layanan ride hailing seperti Gojek dan Grab yang tadi saya bilang. Pengembangan aplikasi yang user friendly dengan fitur pelacakan, lokasi, estimasi, tarif, dan pembayaran digital akan meningkatkan daya saing perusahaan. Kolaborasi dengan pemerintah dan proyek infrastruktur. Taksi harus memanfaatkan peluang dari proyek infrastruktur dengan menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah atau swasta, misalnya menyediakan layanan transportasi feeder untuk MRT atau LRT, dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Penyesuaian model bisnis. Dalam menghadapi persaingan dan fluktuasi biaya, perusahaan dapat mengeksplorasi model bisnis baru seperti mengoperasikan armada, kendaraan listrik yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan tren global
menuju transportasi berkelanjutan. Strategi pemasaran yang lebih agresif. Untuk menghadapi persaingan dengan layanan ride hailing, taksi dapat mengadopsi strategi pemasaran yang agresif seperti program loyalitas pelanggan, promosi tarif, atau kerjasama dengan perusahaan lain untuk menyediakan layanan bundling. Disclaimer 1. Pandangan pribadi analisis menegaskan bahwa pandangan yang tercantum dalam laporan adalah opini pribadi analisis, bukan representasi institusi atau organisasi secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa tanggung jawab atas rekomendasi atau analisis yang diberikan sepenuhnya berada di tangan analisis dan tidak melibatkan pihak lain, maksud perusahaan tempat analis tersebut bekerja. Yang kedua, kompensasi analis. Ditekankan bahwa kompensasi analis tidak berkaitan langsung atau tidak langsung dengan rekomendasi yang diberikan. Dengan kata lain, analis tidak menerima imbalan berdasarkan apakah rekomendasinya positif atau negatif terhadap suatu perusahaan atau sekuritas tertentu. Ini menegaskan independensi analisis dalam menyampaikan pandangan secara objektif tanpa adanya tekanan finansial. 3. Tujuan dokumen. Dokumen ini dibuat semata-mata untuk tujuan informasi dan hanya untuk digunakan oleh penerima dokumen. Dokumen ini tidak boleh disalin, direproduksi atau dibagikan kepada pihak lain tanpa izin. Hal ini untuk mencegah penyebaran informasi yang mungkin disalahartikan atau digunakan di luar konteks oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, bukan tawaran atau solicitasi. Disclaimer, dengan penjelasan menyebutkan bahwa dokumen ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli sekuritas tertentu. Artinya, laporan ini bukan materi promosi, tetapi lebih sebagian bahan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi tambahan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi. 5. Kesesuaian untuk investor. Rekomendasi yang diberikan dalam laporan ini mungkin tidak sesuai untuk sesama jenis investor. Investor memiliki tingkat toleransi resiko, tujuan investasi, dan kondisi keuangan yang berbeda, sehingga perlu melakukan analisis pribadi sebelum mengikuti rekomendasi yang ada. Yang keenam, keterbatasan data. Meskipun informasi dalam laporan diambil dari sumber yang dianggap terpercaya, disclaimer menegaskan bahwa tidak ada jaminan atas keakuratan, kelengkapan, atau kendala informasi tersebut. Hal ini penting untuk mengingatkan pembaca bahwa data yang digunakan bisa saja tidak sepenuhnya sempurna, dan analisis yang dilakukan berdasarkan data tersebut juga memiliki keterbatasan. Fungsi dan manfaatnya. Yang pertama, memperlindungan hukum. Disclaimer, ini untuk melindungi analisis dan institusi, penyusunan laporan, dan tuntunan hukum yang mungkin diajukan jika sebagai investor mengalami kerugian akibat keputusan ini di investasi dan berdasarkan laporan ini. Yang kedua, penegasan independensi analis dengan menyatakan bahwa kompensasi analisis tidak terkait dengan rekomendasi yang diberikan. Yang ketiga, pengingat kewajiban investor. Disclaimer mengingatkan pembaca investor bahwa laporan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar satu-satunya dalam pengambilan keputusan investasi. Kesimpulannya, disclaimer seperti ini adalah elemen standar dalam laporan analisis keuangan untuk melindungi semua pihak yang terlibat, termasuk analis, institusi, dan pembaca atau investor, dengan menyatakan batasan tanggung jawab independensi dan tujuan penggunaan dokumen. Disclaimer memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat digunakan secara tepat dan tidak disalahartikan. Namun,
investor tetap memiliki kewajiban utama untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan tidak sepenuhnya bergantung pada laporan ini dalam pengambilan keputusan investasi. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi kami. Terima kasih.